Salam PKLU, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat PKLU dalam saya dan PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini, tanggal 18 November 2022. Perkenalkan, saya Yohana Matantu Sara, warga PKLU Mentari Kasih dari GPIB Bahtera Kasih Makassar. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sahabat PKLU, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi yang Maha Baik, puji syukur dan terima kasih kami masih dapat menikmati hari ini dari pagi hingga malam dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi sulu langkah kami ke depan dalam kehidupan kami dan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kami dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 15 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-33. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah berhikmat dalam sikap. Dan ayat masnya yaitu pada ayatnya yang ke-33, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Sahabat PKLU, perkataan dan sikap yang dinyatakan seseorang itu ibarat anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Jika sikap dan perkataan seseorang yang dikatakannya itu menyakiti orang lain, maka akan membekas di hati dan tidak mudah hilang begitu saja, meskipun sudah meminta maaf. Biasanya akan tetap dan terasa bekasnya. Karena itu, selaku umat Tuhan, diharapkan supaya berhikmat baik dalam setiap perkataannya maupun tindakannya. Dalam bacaan ini, penulis kitab Amsal
menyampaikan nasihatnya bahwa dengan hikmat orang benar akan mempertimbangkan di dalam hati setiap perbuatannya. Ayatnya yang ke-28. Persoalannya adalah ketika mereka menolak didikan dan teguran, membuatnya menjadi bebal, bahkan disebut fasik karena memilih yang jahat. Ayat 29. Makanya dapat dikatakan bahwa orang benar yang menjadi berkat bagi sesamanya adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-30. Sebaliknya, orang fasik dengan sikap yang melecehkan sesamanya tidak berkenan kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan pada orang yang hidupnya takut akan Tuhan, yaitu yang melakukan kebaikan secara nyata dan bukan sekedar sebagai pengetahuan belaka. Sesungguhnya bagi mereka yang berhikmat, yaitu yang hidup sepenuhnya mengandalkan dan takut akan Tuhan, yakin Dia adalah sumber segala yang baik, yang menjanjikan perlindungan dan berkat. Berarti orang yang berhikmat atau bijak akan selalu rendah hati. Hal itu nampak dari sikap hidup yang mau diajar atau membuka diri untuk belajar. Sebab orang yang merasa diri tahu segala-galanya dan sombong akan tersandung. Dalam hal ini, orang yang berhikmat akan menyadari bahwa dirinya bukanlah siapa-siapa. Meskipun merasa tersinggung, tidak mudah baginya untuk marah. Karena menyadari dirinya bukan siapa-siapa. Sesungguhnya kerendahan hati seseorang itulah yang berkenan kepada Tuhan. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan, pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sahabat PKLU, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kasih karunia-Mu telah melayakkan, memberkati dan meneguhkan kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mampu berinteraksi mengikuti program-program Dewan PKLU. Ya Tuhan, karuniakanlah kami hikmat-Mu, agar kami dimampukan dalam menetapkan sikap yang berkenan kepadamu di sepanjang kehidupan kami. Bapa Surgawi yang pengasih, mampukanlah kami berkarya untuk menjadi berkat bagi sesama kami, serta dapat mewujudkan kebenaran dan kasih-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Allah yang pengasih, dalam Kristus kami mohon, nyatakan tuntunan-Mu dan pemeliharaanmu dalam istirahat kami malam ini, agar kami dapat bangun esok pagi dengan berkat dan semangat hidup yang baru. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi Dewan PKLU yang merancangkan semua program-program bagi kami anggota PKLU. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka,
agar mereka dapat membuat program yang kami dapat berinteraksi satu dengan yang lain dan saling berjumpa walaupun hanya melalui virtual. Kami berdoa juga bagi fungsionaris Majelis Sinode yang bekerja sama dengan para anggota-anggota pelayan kategorial, dan kami dapat berinteraksi juga di dalam kegiatan fungsionaris melalui misi-misi GPIB yang sudah diprogramkan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air, agar mereka dapat memberikan kedamaian, ketenangan, menertibkan semuanya dengan penuh kebahagiaan, dan kami warga negara dapat berinteraksi satu dengan yang lain dengan penuh kedamaian. Kami berdoa juga bagi sahabat PKLU kami yang dalam pergumulan, apakah dalam sakit, penyakit, atau duka, karena Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, menjadi dokter yang tak kelihatan bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati semua upaya-upaya penyembuhan maupun penghiburan kepada mereka. Juga bagi mereka yang berbahagia karena ulang tahun, biarkanlah Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa kami yang kami mohonkan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami dalam doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat PKLU, terima kasih kita sudah mengikuti saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.